Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita sudah melewati sepanjang satu malam dengan penuh pertolongan Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita lebih jauh masuk dalam setiap kegiatan kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami. Dari malam kami boleh beristirahat dan pagi ini kami boleh kembali dibangunkan dengan kekuatan, kesehatan, bahkan napas hidup yang baru yang Tuhan masih berikan bagi kami. Dan sebelum kami lebih jauh masuk dalam segala kegiatan kami hari ini, kami memulainya dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, dan juga Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang ke-14, 15, dan ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita bersama-sama pada pagi hari ini. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadikan berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang dapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu dia didirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia beranjak berjalan ke tanah Negeb. Pasal 13 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dikatakan, setelah Lot berpisah dan Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Ayat yang ke-17, "Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema kecil yang saya berikan bagi kita, yaitu berani memulai sesuatu yang baru. Berani memulai sesuatu yang baru. Pak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Bagaimana supaya kita berani memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Terlebih lagi sepanjang 1 minggu ini kita akan masuk dalam setiap aktivitas kita. Maka kita harus berani untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidup kita. Yang pertama, Abram berpegang pada panggilan dan janji Tuhan. Dia berani memulai sesuatu yang baru dengan apa? Ketika Tuhan memanggil dia untuk pergi. Tanpa berpikir panjang, tanpa bertanya apa-apa, Abram berangkat mengikuti panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Abram berani mengambil satu tantangan untuk pergi, maka di situ dia memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berani memulai sesuatu yang baru, yaitu kita harus berani melangkah. Kita berani melangkah
untuk mengambil apa yang ada di depan kita. Kita mau melihat seperti Abraham, yaitu dia berani untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dia mau memulai sesuatu yang baru, sehingga dia mau mengikuti panggilan Tuhan, berpegang pada panggilan Tuhan, karena dia tahu ada janji Tuhan yang indah bagi dia. Yang kedua yang kita mau melihat, yaitu Abraham mulai mengukur dan menghitung. Abraham mulai mengukur dan menghitung. Itu kita bisa melihat Kejadian pasal yang ke-13 ayat 14 dan ayat yang ke-15 di situ yang sudah kita baca tadi. Allah memberikan suatu pilihan kepada Abraham. Nah, pilihan ini yang diambil oleh Abraham yaitu adalah jangan sampai dia salah memilih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Abraham untuk selalu memulai segala sesuatu yang baru dengan bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, Abraham menjalani bagiannya dengan tangguh dan setia. Ya. Abraham menjalani bagiannya dengan tangguh dan setia. Ayat yang ke-17 dikatakan, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Abraham meyakini panggilan hidupnya, mengukur dan menghitung peluang dan tantangan yang ada, maka di sini Abraham sudah mengambil langkah, actionnya, yaitu tindakan yang dia ambil. Ya. Dia menjalani negeri yang ada di depannya, bahkan dikatakan sampai ke ujung-ujungnya. Bahkan di situ dikatakan menurut panjangnya dan lebarnya. Abraham adalah pribadi yang tekun dan pribadi yang setia. Yang terakhir, yang keempat, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Abraham tidak lupa bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Bisa saja dia bersungut-sungut, bisa saja dia marah kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil dia untuk keluar dari negerinya, ke tempat di mana dia belum tahu. Tetapi ketika dia mengikuti Tuhan, dia mengikuti panggilan Tuhan, dia tetap bersyukur. Ya. Dia bersyukur menjalani panggilan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa dia membangun mezbah bagi Tuhan. Dia tidak menunggu, tetapi ketika dia berjalan, ketika di mana dia berhenti, disitulah dia akan membangun mezbah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari Abraham untuk berani melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Abraham menjalani hidupnya bersama-sama dengan Tuhan tanpa dia harus melihat ke belakang. Dia maju, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Keberhasilan dia, kesuksesan dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Janji yang Tuhan berikan kepada dia, dia pegang janji itu. Maka dia tidak akan pernah mundur dan melihat ke belakang. Dan untuk kita, mulai saat ini, mari kita bersama-sama memulai kehidupan kita, melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Menjalani hari-hari kita sepanjang 1 minggu ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Kita jangan melihat apapun yang belum jelas ke depan, tetapi percayalah ketika Tuhan sudah memanggil kita, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Janji Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami untuk memulai segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kami, supaya kami siap untuk mengikuti panggilan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kami. Tolong kami supaya kami mau memulai segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Sepanjang 1 minggu ke depan, supaya kami tetap mau belajar dari Abraham untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Menjalani aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini biarlah boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita untuk memasuki kegiatan kita sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.